Ialah Muslim pertama di Inggris, seorang ahli hukum bernama William Henry Quilliam. Di negara bermayoritas non-Muslim, keputusan Quilliam terbilang sangat berani. Bukan hanya pindah agama menjadi Muslim, ia juga membuka Institut Muslim Liverpool pada 1889. Lantas, bagaimana kisahnya sehingga Quilliam mendapat hidayah dan menjadi seorang Muslim? Lahir di Liverpool 10 April 1856, Quilliam berasal dari keluarga kaya raya. Tumbuh dan dibesarkan sebagai seorang Kristen, sejak kecil ia sudah mendapatkan pendidikan yang memadai. Ia disekolahkan di Liverpool Institute dan King William's College. Pada kedua lembaga pendidikan itu, ia mempelajari bidang hukum. Pada tahun 1878, Quilliam memulai karir sebagai seorang pengacara. Ketertarikan Quilliam pada Islam diawali ketika berkunjung ke Maroko. Di sana, ia melihat sekelompok Muslim yang baru saja pulang dari Mekah untuk berhaji. Ia tertarik dan mulai mempelajari Islam. Seorang kolega Muslim kemudian menerangkan bahwa Islam adalah kelanjutan agama sebelumnya. Semua penjelasan itu dianggap logis oleh Quilliam, kata Jahangir Muhammad, anggota masyarakat Abdullah Quilliam. Menurut profesor dari Universitas Royal Holloway, London, Humayun Ansori, dalam lawatannya itu, Quilliam juga melihat betapa bersahajanya masyarakat Maroko yang mayoritas memeluk Islam. Ia sungguh terkesan. Ia merasa orang Maroko hidup sederhana, ada suasana solidaritas, baik kaya maupun miskin. Kata Ansori, dikutip dari BBC 14 Juli 2021. Itu semua yang kemudian membuat Quilliam bersyahadat. Sepulangnya dari Maroko, tak mau berlama-lama lagi, ia langsung mendakwahkan Islam kepada masyarakat Inggris. Tentu saja, tindakannya dianggap aneh oleh sebagian orang. Apalagi masyarakat Inggris kala itu sangat resisten terhadap Islam karena dianggap sesat. Saat menjalani dakwah, ia sering membuat tulisan dan menyebarkannya ke masyarakat. Lagi-lagi, tindakan Quilliam membuat masyarakat di Liverpool marah besar dan dianggap karyanya mengundang kebencian. Apakah Quilliam langsung menyerah? Saat tekanan hebat, ia tak menyerah. Bahkan sedikit demi sedikit, orang-orang di Liverpool berhasil ia ajak memeluk Islam. Muhammad bercerita, Quilliam berhasil mengajak 200 warga lokal dan 600 orang di seluruh Inggris. Ia juga menghabiskan banyak waktu melakukan syiar Islam dan menegaskan bahwa Islam bukan agama sesat. Keberhasilan Quilliam mengajak banyak orang memeluk Islam inilah yang membuat kemarahan terhadapnya semakin menjadi-jadi. Tak hanya secara psikologi, warga Inggris bahkan mulai melakukan serangan secara fisik. Mereka melempar kepala babi, silet, dan batu. Di antara mereka dipicu oleh para pendeta dan sebagian lain oleh media. Serangan itu dihadapi Quilliam saat mendirikan media Muslim pertama. Tulisan-tulisan Quilliam menjadi bacaan penting, salah satunya bukunya yang berjudul Faith of Islam. Terdiri dari 3 edisi dan diterjemahkan dalam 13 bahasa.
buku itu sangat populer dan bahkan Ratu Victoria juga memesannya. Profesor agama dari Universitas Hope Liverpool, Ron Gibbs, mengatakan bukan hanya tulisan Quilliam yang membantu mengubah pandangan publik tentang Islam. Ia juga mencari tahu mengapa Islam tidak populer di Inggris dan mengangkatnya dalam khutbah-khutbah di masjid. Menurut Gibbs, Quilliam mempresentasikan Islam dalam cara yang amat rasional dan menarik bagi warga pada zaman Victoria yang saat itu sangat memperhatikan sisi ilmiah. Karya Quilliam menjadikan ia diangkat sebagai Syekhul Islam untuk Kepulauan Inggris oleh penguasa Utsmani Sultan Abdul Hamid II pada 1894. Ia juga diakui oleh Shah Persia serta Emir Afghanistan sebagai pemimpin Muslim Inggris. Namun, tingginya intoleransi agama menyebabkan Quilliam dan para jamaahnya hijrah dari Inggris ke Istanbul pada 1908. Ia kembali ke Inggris dengan nama Harun Mustafa Lyon dan menetap di Woking sampai wafat pada 1932. Pada tahun 1999, kelompok Muslim dari Merseyside mendirikan Masyarakat Abdullah Quilliam untuk mempertahankan peninggalannya. Salah satu peninggalannya adalah Masjid 8 Brockham Terrace di Liverpool. Itulah masjid pertama di Inggris, didirikan Quilliam pada 1889, juga menjadi pusat aktivitas Islam pada zaman Ratu Victoria dan lahirnya Islam di Inggris. Semoga semua amal Quilliam diterima dan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.